Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran matematika. Hari ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang sama dengan pertemuan pertama, yaitu teorema Pitagoras. Baiklah, kita simak penjelasannya. Menentukan jenis segitiga. Materi ini adalah materi yang pernah kita bahas atau kalian bahas kalian terima waktu di semester 1 tentang bangun ruang sisi datar, khususnya segitiga. Yang ini disebut segitiga lancip ya, karena ketiga sudutnya kurang dari 90. Yang ini disebut segitiga sama siku-siku karena salah satu sudutnya 90, dan ini disebut segitiga tumpul karena salah satu sudutnya adalah lebih dari 90. Untuk segitiga ABC tersebut memiliki panjang sisinya adalah ABC, maka jika diketahui ketiga sisinya, jika C kuadrat kurang dari hasilnya dari jumlah dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ini disebut segitiga lancip. Sedangkan jika C kuadratnya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini disebut segitiga tumpul. Itu yang gambar yang ketiga. Jika C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC ini disebut segitiga siku-siku seperti gambar yang ketiga. Karena memenuhi teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sekali lagi, jika C kuadratnya kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat disebut lancip. Jika C kuadratnya lebih dari A kuadrat tambah B kuadratnya, maka disebut segitiga tumpul. Jika C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Ambil contoh yang pertama. Apakah kelompok bilangan 13, 9, 11 merupakan jenis segitiga lancip, tumpul atau siku-siku? Misalkan C-nya adalah 13 sebagai sisi yang paling panjang, A-nya 9, B-nya 11. Maka C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 13 kali 13 adalah 169, dan A kuadrat ditambah B kuadratnya adalah A-nya adalah 9 kuadrat, B kuadratnya adalah 11 kuadrat, maka 9 kuadrat adalah 9 kali 9 81, 11 kuadrat 11 kali 11 121, maka dijumlahkan hasilnya 202. Karena tolong perhatikan, C kuadratnya 169, A kuadrat tambah B kuadratnya 202, maka C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka kesimpulannya jenis segitiga tersebut adalah lancip. Contoh yang kedua, apakah kelompok bilangan 12, 5, 16 merupakan jenis segitiga lancip, tumpul atau siku-siku? Misalkan C-nya yang sisi terpanjangnya 16, A-nya 5, B-nya 12. Maka C kuadratnya adalah 16 kuadrat sama dengan 256. A kuadrat dan B tambah B kuadratnya adalah 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 25 tambah 144. Hasilnya adalah 169, bandingkan C kuadratnya 256, A kuadrat tambah B nya 169, maka C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka jenis segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Contoh yang ketiga, apakah kelompok bilangan 12, 15, 9 merupakan jenis segitiga lancip, tumpul atau siku-siku? Baiklah, kita kerjakan. Kita misalkan C-nya adalah 15, A-nya 9, dan B-nya 12. C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya adalah 15 kuadrat, A-nya adalah 9 kuadrat, B-nya adalah 12 kuadrat. 15 kali 15 adalah 225. 9 kuadrat adalah 9 kali 9 81, dan 12 kuadrat 12 kali 12 hasilnya ada 144. Jumlahkan 81 tambah 144 adalah 225. Jadi
hasilnya adalah sama. Kesimpulannya, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat, maka segitiga ini adalah siku-siku. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Itu 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras, yaitu memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Ambil contohnya. Apakah 7, 10, dan 13 merupakan triple Pythagoras? Kita misalkan A-nya 7, B-nya 10, C-nya sebagai sisi yang paling panjang 13. Maka apakah memenuhi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? C kuadratnya 13 kuadrat, A kuadratnya 7 kuadrat, tambah B kuadratnya 10 kuadrat. Maka hasilnya C 13 kuadrat 169, C kuadrat 49, 10 kuadrat 100. Hasilnya apakah 169 sama dengan 149? Tentunya tidak. Maka 3 bilangan 7, 10, 13 bukan merupakan triple Pythagoras. Contoh yang kedua. Apakah 3 bilangan 20, 12, 16 merupakan triple Pythagoras? Baik, kita coba kerjakan. Sebagai C-nya adalah 20, C kuadrat. Apakah sama dengan 12 kuadrat? Sebagai A, tulis dulu. A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya adalah 20 kuadrat sama dengan A-nya adalah 12 kuadrat tambah B-nya adalah 16 kuadrat. 20 kuadrat 400 sama tidak dengan 144 tambah 16 kuadrat 256. Ternyata hasilnya adalah 144 tambah 256 adalah 400. Jadi yang ini 3 bilangan yang ini merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya contoh yang ketiga. Apakah 32 X 68 merupakan triple Pythagoras? Iya, karena soal ini mengatakan bahwa 32 X dan 68 merupakan triple Pythagoras, maka tentukanlah nilai X. Baik, kita coba kerjakan. Sebagai sisi miringnya 68 atau C kuadratnya sama dengan 32 kuadrat tambah X kuadrat. C kuadratnya 68 32 kuadrat itu 1024 tambah X kuadrat. 68 kuadrat itu adalah 4624 sama dengan 1024 ditambah X kuadrat. Karena sejenis 4624 dengan 1024, maka 1024 pindah ke sebelah kiri menjadi 4624 kurangi 1024 sama dengan X kuadrat. Kurangi 3600 sama dengan X kuadrat. Kalau masih dalam bentuk kuadrat, maka diakarkan X-nya akar 3600. Maka hasilnya adalah
Akar 3600 adalah 60. Jadi X-nya adalah 60. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Yang pertama, perbandingan panjang sisi segitiga siku-siku sama kaki yang bersudut 45, 45, 90. Ingat, jumlah sudut segitiga adalah harus 180. Perhatikan segitiganya ya. Sisi miringnya yaitu P akar 2 ya. Karena di sini sisi miring ini dibatasi oleh sudut 45 dan 45. Sedangkan sisi siku-sikunya yaitu pasti sama karena merupakan sama kaki. Kalau di sini P maka ini P. Maka perbandingannya adalah sisi miring dengan sisi siku-siku adalah, misal kalau P-nya diganti oleh 2, maka sisi miringnya adalah 2 akar 2. Maka sisi siku-sikunya adalah 2. Sisi yang ini juga 2. Jadi sisi miring dari perbandingan segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45, 45, 90, sisi miringnya P akar 2, sisi siku-sikunya pasti sama. Misalnya, kalau misalnya sisinya 5, sisi sikunya 5, maka sisi miringnya adalah 5 akar 2. Perbandingan yang kedua, jika perbandingan sisinya dengan sudut istimewanya adalah 30, 60, dan 90. Sama ini juga 30, 60, 90 sudah berjumlah 180 derajat. Perhatikan. Ya. Baiklah, sisi miringnya perhatikan adalah 2P, yaitu yang dibatasi oleh sudut 30 dan 60, sedangkan sisi P ini adalah yang dibatasi oleh 60 dan 90, sedangkan sisi yang kedua dari sisi siku adalah P akar 3 yang dibatasi oleh sudut 90 dan 30. Dimana bisa diperhatikan bahwa sisi miring 2 kali dari sisi siku-siku yang ini, yang P, yang dibatasi oleh 60 dan 90. Jika P-nya misalnya 5, yang ini 5, maka sisi siku ini adalah 5 akar 3. P-nya tinggal ganti oleh 5, sedangkan sisi miringnya adalah 2 kali 5, berarti 10. Kalau misalnya sisi miringnya adalah 20, maka sisi yang ini adalah 10. Sisi yang ini adalah 10 akar 3. Jika misalnya sisi yang ininya adalah, sisi siku-siku yang ininya adalah 15 akar 3, maka sisi miringnya adalah 2 kalinya, yaitu 2 kali 15, berarti 30. Yang ini adalah 15. Maka perbandingannya sisi miring dengan sisi siku-siku dan sisi siku-siku yang kedua adalah sisi miring 2P, sisi siku-siku yang pertama P akar 3, sisi siku yang kedua adalah P. Ambil contoh. Ya. Karena sisinya sudah ada 22, ini bentuk yang pertama, sudutnya 45, 45 dan 90, maka Q-nya adalah 22 sama, sedangkan P-nya kan masih ingat tadi rumusnya adalah P akar 2, maka tinggal ditambahkan 22 akar 2 untuk P-nya. Contoh yang kedua, karena sisi miringnya adalah 16 dan sisi yang dibatasi oleh 30, 30 dan 90 itu adalah P, yang ini Q, maka yang bisa kita coba isi, yang P-nya pasti setengahnya dari sini, berarti yang Q-nya itu setengahnya dari sisi miringnya itu 8, maka yang P-nya ada pasti 8 akar 3. Itu ya. Sekali lagi, yang Q ini adalah setengahnya dari sisi miring ya, yaitu 8, sedangkan yang P yang dibatasi oleh 30 dan 90 itu adalah P akar 3-nya, yaitu P-nya 8, jadi 8 akar 3. Contoh yang ketiga, perhatikan, ini persegi panjang PQR dengan diagonal VR-nya adalah 20, sudut yang RVQ atau QVR-nya 30,
maka sudut QRP pasti 60 ya. Selanjutnya tentukan luas persegi panjang PQRS. Baik, kita coba kerjakan ya. Kita akan mencari sisi QR. QR itu adalah setengahnya dari 20, yaitu berarti 10 cm ya. Ini kan P, ini P akar 3, berarti yang PQ adalah 10 akar 3 cm. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka 10 kali 10 akar 3. 10 kali 10 100. Jadi 100 akar 3 cm persegi. Demikianlah pembelajaran Pitagoras. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan nanti kalian kerjakan latihannya atau tugasnya di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.